Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dia Puspita dari kelas 5A2. Jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai uji regresi linier sederhana. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu uji regresi. Nah, jadi analisis regresi sederhana bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Pada analisis regresi, suatu variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau independent variable. Sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut dengan variabel terikat atau dependent variable. Jika persamaan regresi hanya terdapat satu variabel bebas dengan satu variabel terikat, maka disebut dengan persamaan regresi sederhana. Nah, jadi di sini saya mengambil contoh skripsinya dengan judul Pengaruh Penggunaan Bahan Ajar Fisika Berbasis Kearifan Lokal Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas 8 pada Materi Cahaya di MTS Miftahul Falah, Talun, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Di sini ada rumusan masalah secara umum, yaitu apakah terdapat pengaruh penggunaan bahan ajar fisika berbasis kearifan lokal terhadap hasil kemampuan berpikir kritis siswa kelas 8 materi cahaya di MTS Miftahul Falah Talun, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Di sini ada hipotesisnya. Yang pertama yaitu H0. Kalau H0 itu penggunaan bahan ajar fisika berbasis kearifan lokal tidak berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 8 materi cahaya di MTS Miftahul Falah Talun, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Kemudian ada HA, penggunaan bahan ajar fisika berbasis kearifan lokal berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 8 materi cahaya di MTS Miftahul Falah Talun, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Nah, di sini ada sedikit catatan ketika kita mau mengambil keputusan nanti setelah melakukan uji menggunakan SPSS. Nah, jadi pertama itu ada syarat untuk uji regresi linier sederhana sendiri, itu datanya harus valid dan juga reliable, kemudian datanya harus normal dan juga linear. Nah, dalam dasar pengambilan keputusan, dalam uji regresi linear sederhana ini dapat mengacu dalam dua hal, yakni membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Nah, jika nilai signifikansinya itu lebih kecil daripada 0,05, artinya variabel X itu berpengaruh terhadap variabel Y. Dan selanjutnya itu jika signifikansi lebih besar daripada 0,05, artinya variabel X itu tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Selanjutnya, kita akan lanjut ke uji. Nah, di sini datanya sudah saya siapkan dalam bentuk Excel. Nah, jadi di sini ada variabel ini variabel Y, dan ini variabel X. Nanti bisa ditukar di SPSS. Nah, ini kan udah kita dapatkan nih data ini seperti syarat tadi, harus normal, harus reliable, dan juga harus linear. Nah, data ini di skripsi yang setelah saya baca, data ini tuh memenuhi syarat. Jadi dia reliable dan juga linear. Nah, jadi kita langsung masuk saja. Populasinya itu sampelnya itu kelas 8B. Nah, jadi ini kan datanya udah dapat, ini nilai yang 72 ini nilai post-testnya, sementara ini nilai ulangan harian yang dijadikan sebagai nilai awal atau pretestnya. Nah, kita lanjut masuk ke SPSS. Nah, pertama kita klik variable view, kemudian ini kita beri nama X, dan ini Y. Kemudian untuk desimalnya boleh kita nolkan saja.
ini boleh kita nolkan juga. Nah, untuk X itu tadi nilai post test. Atau setelah perlakuan, atau setelah dan kemudian ini ulangan harian. Nah, kita langsung ke data view. Salin dari nilai tadi, X sesuaikan. Salin saja. Salin, masukkan ke SPSS di nilai X. Y. Tinggal salin saja. Oke. Kemudian kita masukkan ke SPSS. Oke. Masukkan sini. Nah, ini kan sudah kita masukkan semua datanya. Kemudian kita klik Analyze, kita klik Regression, kita pilih Linear. Nah, untuk yang X, variabel X ini kita masukkan ke Independent. Sementara yang Y kita masukkan ke Dependent. Kemudian klik OK. Dan muncul datanya. Nah, berdasarkan tadi syarat pengambilan keputusan, mari kita lihat. Nah, di sini jika nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05, berarti variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, berarti di sini kan nilai signifikansinya 0,001, berarti variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada hipotesis tadi, nah berarti HA-nya itu diterima, berarti penggunaan bahan ajar fisika berbasis kearifan lokal itu berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 8. Oke, mungkin sekian penjelasan mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.